Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. Koki atau chef jago matematika. Tidak percaya? Simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, ada yang pernah bandingkan tidak ya masakan di rumah, ya disebut masakan rumahan, dengan masakan di mall-mall atau restoran-restoran berbintang yang dimasak oleh seorang koki atau chef profesional. Beda nggak ya? Memang sih ada yang beranggapan bahwa masakan rumah itu selalu enak. Mungkin dia punya ikatan batin dengan mamanya atau yang memasak makanan tersebut. Jadi makanan apapun yang serupa, jika dibandingkan dengan makanan rumahan tersebut, selalu bilangnya akan lebih enak dan makanan yang lain tidak ada apa-apanya. Kalau saya pribadi sih, kalau saya bandingkan secara objektif, ini berdasarkan pengalaman lidah, memang masakan seorang ibu itu enak. Itu juga berlaku untuk masakan istri, kalau nggak nanti dimarahin loh. Tetapi kalau kita bandingkan dengan masakan-masakan chef atau koki yang sudah profesional di mall atau di hotel-hotel berbintang, kayaknya itu punya rasa yang lebih enak kalau menurut saya loh ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya waktu makan di hotel berbintang maupun di restoran-restoran mahal. Karena diajak oleh misalnya bos atau ada kunjungan-kunjungan kerja dari luar kota dan kita diikutkan dalam acara makan-makan. Soalnya kalau mau ke restoran-restoran mahal atau hotel-hotel berbintang, hanya sekedar untuk mencicipi makanannya rasanya sayang ya duitnya. Nah, di titik itu saya coba membandingkan masakan rumahan dengan masakan yang dimasak koki profesional tersebut. Untuk item yang sama atau untuk masakan yang sama, masing-masing ada rasa khas sih. Tapi kalau saya bandingkan misalnya nasi goreng nih, yang dimasak koki profesional, ini menurut saya loh ya, lebih enak dibandingkan masakan rumahan. Kenapa ya? Coba kita analisa sedikit. Nah, seorang koki atau chef profesional tentunya punya keahlian-keahlian yang berkaitan dengan memasak, mulai dari menyiapkan bahan, terus melakukan proses-prosesnya secara ahli, dan juga cara menghidangkannya. Tapi di sini kita membahas dua hal saja yang berkaitan sama skill seorang koki atau chef, yang tentunya berkaitan dengan matematika. Kira-kira apa itu ya? Yang pertama teman-teman, seorang koki atau chef itu punya kemampuan untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat hidangannya. Terus hubungannya dengan hitung-hitungan atau matematika apa ya? Nah, hitung-hitungannya di sini teman-teman. Setelah koki menyiapkan bahan-bahannya atau mengetahui bahan-bahan apa yang digunakan untuk mempersiapkan sebuah hidangan, maka ilmu perbandingan sangat penting untuk hal ini. Coba kita lihat video berikut ini. We got a cold butter, 120 gram, 50 gram air dingin. Nah, di video tersebut memperlihatkan chef yang menentukan takaran atau perbandingan bahan yang akan digunakan untuk membuat dessertnya. Tentunya perbandingan atau takaran bahan-bahan yang dimasukkan untuk membuat dessert tersebut tidak sembarangan teman-teman. Contoh lain, dalam pembuatan sepiring nasi goreng, tentunya jumlah garam, jumlah gula, merica, dan lain-lain itu harus menggunakan perbandingan yang presisi. Kemampuan untuk melakukan perbandingan bahan yang digunakan dalam sebuah hidangan tentunya didapatkan entah itu dari pengalaman saat dia memasak atau dari hasil belajar. Kebayang nggak kalau misalnya seorang koki itu payah dalam melakukan perbandingan teman-teman. Jadi misalnya untuk satu porsi nasi goreng, misalnya itu sepiring, entah itu garamnya kelebihan beberapa gram atau mericanya kurang beberapa gram, ataupun bahan-bahan lain dengan perbandingan yang tidak pas, maka makanannya atau nasi goreng tersebut bisa saja keasinan atau terlalu pedas atau mungkin saja tidak ada rasanya. Nah, karena seorang koki jago dalam hal perbandingan, dalam hal ini hitung-hitungannya, maka makanan yang dihasilkan entah itu dessert maupun contoh yang kita ambil ini nasi goreng mempunyai kualitas yang mantap. Nah, gitu teman-teman. Jadi kemampuan hitung-hitungan yang pertama yang dipunyai seorang chef atau koki profesional adalah ilmu perbandingan. Nah, sekarang yang kedua, kira-kira apa ya? Mari kita lihat video berikut ini. In the oven for 8 to 10 minutes. Di situ seorang koki, tentunya teman-teman tahu ya koki ini karena sering sekali tampil di MasterChef ataupun dia punya channel tersendiri ataupun saya bisa nontonnya di Discovery Channel. Jadi tentunya koki ini tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal memasak.
Nah sekarang pertanyaannya, saat dia memasukkan daging ke dalam oven, dia bisa memperkirakan lamanya menggunakan oven untuk memasak makanan tersebut 8-10 menit. Kenapa tidak kurang? Kenapa tidak lebih? Tentunya adalah didapatkan dari pengalamannya ataupun dari hasil dia belajar semasa dia mencari keahlian sebagai seorang chef profesional. Jadi dia sudah tahu persis nih, untuk tingkat kematangan tertentu daging tersebut perlu dimasukkan ke dalam oven selama berapa menit. Nah teman-teman, ini dinamakan ilmu estimasi atau ilmu memperkirakan, yang juga tentunya sangat berkaitan erat dengan ilmu hitung-hitungan atau matematika. Nah, bukan hanya di sini teman-teman, koki menggunakan ilmu estimasinya. Banyak hal. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa lihat koki, dia ambil garam, terus dia tiba-tiba cemplungin ke dalam masakan tersebut, atau misalnya bumbu-bumbu lain, kita melihat bahwa kok asal-asalan aja ya masukinnya ya, dan dia bilang, oh ini kira-kira 2 sendok, kemudian ini kira-kira berapa gram, kok bisa tahu ya? Nah disitulah jagonya seorang koki teman-teman, karena ilmu estimasinya atau memperkirakannya itu sangat baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan lagi ya, jadi banyak acara-acara TV itu yang memperlihatkan koki itu sepertinya dari banyak sekali bahan di mejanya, dia asal masukin aja, terus ambil sendok dia, kemudian oh kira-kira ini berapa, dan menghasilkan makanan yang sangat enak. Hebat ya. Nah teman-teman, di sini tentunya ilmu estimasi dari seorang koki itu sangat baik. Kebayang nggak kalau misalnya dia kemampuan estimasinya tidak bagus? Jadi misalnya ada kotak garam gitu, terus dia masukin asal-asalan, ini kira-kira segini untuk satu porsi misalnya sup atau daging atau apalah, ternyata estimasinya salah, otomatis masakannya tidak terlalu enak teman-teman, atau bahkan tidak ada rasa. Tentunya kemampuan estimasi ini sudah diasah berdasarkan pengalamannya atau saat dia mengenyam pendidikan tentang kemampuan memasak. Kemudian teman-teman, saya juga pernah melihat acara TV atau seorang koki yang bisa mengestimasi tingkat kematangan dalam daging yang dipanggang. Jadi misalnya 5 menit panggang supaya tingkat kematangannya berapa persen. Kemudian lebih lama berapa menit lagi supaya tingkat kematangannya naik jadi misalnya 80% atau 90%. Saya melihat itu hebat banget ya, dan waktu diiris dagingnya benar teman-teman. Jadi apa yang dia estimasikan saat dia menggunakan waktu panggang sama dengan hasil yang didapatkan saat dagingnya sudah diangkat dan dipotong. Luar biasa kan? Nah kesimpulannya teman-teman, seorang koki memang punya banyak keahlian yang berkaitan sama ilmu masak. Tapi dua skill ini tidak bisa dipisahkan dari keterampilan koki tersebut. Yang pertama tentunya ilmu perbandingan dalam menentukan jumlah bahan yang akan digunakan. Yang kedua adalah estimasi, baik itu estimasi bahan yang dimasukkan ataupun estimasi waktu ataupun estimasi lain yang dilakukan saat dia memasak. Mungkin teman-teman dua hal itu juga yang merupakan faktor penentu kenapa koki profesional atau koki yang bekerja pada rumah-rumah makan terkenal ataupun mall-mall itu masakannya lebih berkualitas atau lebih presisi rasanya dibandingkan koki rumahan. Makanya tidak heran harga-harga yang ditawarkan saat mereka menyajikan makanan itu di atas daripada warung-warung biasa dan makanan rumahan teman-teman. Karena memang kualitasnya itu lebih baik. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang koki atau chef punya kemampuan matematika yang bagus atau jago matematika. Kalau kalian sedang menekuni dunia masak, kayaknya dua skill ini perlu sering diasah agar nanti menghasilkan masakan yang enak dan mempunyai harga yang tinggi pula. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Kayaknya istriku juga seorang koki profesional deh. Tiap kali masak Indomie, kok bumbunya selalu pas ya? Heran.